Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata, panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Secara harfiah berarti dasar negara yang mempunyai 5 unsur. Pancasila sebelum menjadi dasar negara yang sah, nilai-nilainya telah ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri dan selalu diterapkan, baik itu nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. 4. Masa latar belakang sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama ada masa sejarah awal, yang kedua ada masa kerajaan Nusantara, yang ketiga ada masa penjajahan, dan yang keempat ada masa kebangkitan nasional. Tujuan terbentuk Pancasila. Yang pertama, untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mengukuhkan kesatuan dan persatuan serta memeliharanya. Yang kedua, membimbing serta mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara serta mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Tahapan perumusan Pancasila. Yang pertama, Sidang Umum 1 BPUPKI. Yang kedua, masa reses atau Piagam Jakarta. Yang ketiga, Sidang Umum 2 BPUPKI. Yang keempat, pembentukan PPKI dan proklamasi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, rapat PPKI. Sidang Umum 1 BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dibentuk pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI Rajiman Wijodiningrat. Waktu sidangnya 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Materi utama apa dasar negara? 3 pandangan, 1 Muhammad Yamin, 2 Supomo, 3 Soekarno. Perbandingan pandangan rumusan Pancasila. Yang pertama itu pandangan Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya itu Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya itu masa reses pembentukan Panitia 9. Menyikapi situasi ini, pada 22 Juni 1945 di gedung kantor Jawa Hokokai, sejumlah anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang kemudian panitia itu disebut Panitia 9. Pembentukan panitia ini bertujuan untuk menyusun rumusan dasar negara dan mengatasi kebutuhan dalam pembahasan di BPUPKI. Selanjutnya itu Panitia 9. Yang pertama itu Soekarno, yang kedua itu Mr. Prof. Muhammad Yamin, yang ketiga itu Dr. Handes Sumarata, selanjutnya itu Mr. A.A. Maramis, selanjutnya itu Raden Abikus Cok Sarojos, selanjutnya itu Abdul Khair Muzakir, selanjutnya itu Haji Agus Salim, selanjutnya Kiai Haji Wasid Hashim, selanjutnya Mr. Ahmad Subarjo. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Umum BPUPKI. Sidang ini bertujuan untuk melanjutkan hasil pandangan umum mengenai dasar negara Indonesia pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dengan tujuan utama yaitu merancang pembukaan dari isi Undang-Undang 1945. Pembukaan PPKI dan proklamasi. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang digantikan dengan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ketua PPKI adalah Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1945
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat berangkat ke Badalang, Vietnam bertemu Taraji dan mendapat pemberitahuan bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 29 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat kembali ke Jakarta. Didengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dari golongan muda, dibawa ke Rengas Danglock, dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Rapat PPKI. Waktu 18 Agustus 1945 menurut agenda: 1. Mengesahkan pembukaan undang-undang. 2. Mengesahkan undang-undang. 3. Memilih presiden dan wapres. 4. Mengubah sila pertama. Rumusan Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, sejarah Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir melalui proses panjang, penuh perjuangan dan perdebatan yang mendalam. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil pemikiran para tokoh bangsa yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya, agama, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, hingga pengesahannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila telah menjadi landasan ideologis yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memahami sejarah Pancasila penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat kecil dari kelompok 4. Pancasila masih dijunjung, tapi sering dilanggar. Di tengah maraknya intoleransi, ketimpangan, dan politik yang penuh kepentingan, nilai-nilai Pancasila lebih sering diucapkan daripada diwujudkan. Kita hidup di negeri yang berpancasila, tapi belum benar-benar berpancasila. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday.